Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 858104702. Nah, saya semester 5. Saya mengambil prodi PGSD. Saya membuat video ini untuk proses pembelajaran konsep dasar IPA di SD. Ini video praktek. Kemudian ini kami ditugaskan oleh tutor kami, yakni Ibu Darmawati MPD. Baik, di sini saya mau sharing tentang materi gelombang dan bunyi. Mulai dari konsep dasarnya, kemudian eksperimen sederhana, contoh pembelajaran berbasis inquiry, sampai refleksi pribadi saya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami bagi kita semua. Baik, yang pertama yakni pembahasan tentang konsep ilmiah gelombang dan bunyi dan contohnya sehari-hari di kehidupan kita apa saja. Nah, kita mulai dari pembahasan konsep terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai. Gelombang itu sebenarnya sederhana banget. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi ada benda yang bergetar, lalu getarannya jalan ke tempat lain, tapi bendanya tetap di tempat. Kemudian contohnya yang paling dekat dengan kehidupan anak SD atau di sekitar kita, ini adalah gelombang air. Nah, kalau kita coba lempar batu kecil ke dalam kolam atau ke dalam wadah yang berisi air, maka akan muncul lingkaran-lingkaran yang menyebar. Nah, itu disebut gelombang. Baik, kemudian sementara bunyi adalah gelombang yang berasal dari benda yang bergetar. Contohnya, ketika meja diketuk, maka meja tersebut bergetar dan bunyinya ada bunyi tok. Nah, seperti itu. Contohnya ini ya, contoh dari meja bunyi tok. Nah, itu bunyinya yang dihasilkan ketika kita mengetuk meja. Kemudian suara kita sendiri dari getaran pita suara yang ada di sini, tenggorokannya. Nah, itu ada pita suara. Jadi mengeluarkan bunyi. Nah, ada beberapa poin juga yang cocok diperkenalkan di lingkungan anak SD. Di sini saya menyiapkan 4 poin penting yang cocok diperkenalkan di lingkungan SD. Dengan konsep ringan. Apa saja konsep yang 4 ini? Yang pertama, bunyi butuh medium untuk merambat. Misalnya melalui udara, air, atau benda padat. Contohnya, tempel telinga ke meja, suara ketukan akan terdengar lebih jelas. Contohnya ini ya. Baik, contohnya ya, ketika kita mengetukkan pulpen ketik ini ke meja, maka akan berbunyi tok tok. Nah, kita akan menempelkan telinga kita di meja juga, maka bunyi akan terdengar lebih jelas daripada kita mendengarkan hanya seperti ini. Nah, kalau ketika kita praktekkan ya. Nah, iya, apa yang saya dengar? Nah, yang saya dengar adalah bunyinya menjadi lebih jelas. Baik, kemudian bunyi tidak bisa merambat di ruang yang hampa. Nah, kemudian yang ketiga, bunyi keras atau pelan tergantung kuatnya getaran. Kalau kita memukul tadi ke meja itu kuat, maka bunyi yang dihasilkan juga kuat. Akan tetapi kalau kita mengetuk di meja tadi dengan pelan saja, seperti ini perbedaannya. Nah, ini untuk yang pelan. Tapi kalau yang keras, nah seperti itu.
Kemudian yang keempat, bunyi tinggi atau rendah. Bunyi tinggi, ada nada tinggi, ada yang rendah. Nah, ini tergantung cepat lambatnya getaran. Kemudian untuk poin yang kedua, untuk bagian yang kedua, yakni eksperimen sederhana yang bisa kita lakukan di sekitar untuk anak SD ya. Nah, dalam eksperimen ini saya menyediakan beberapa alat dan bahan untuk praktek bersama. Untuk praktek bersama yang bisa dilakukan kepada anak SD. Di antaranya ada air, ya, kita siapkan air, kemudian wadah yang sudah saya isi air seperti ini. Mau ditambah lagi dengan air tadi, seperti saya tambahkan tadi, boleh. Kalau kayak sebelumnya juga boleh. Nah, kemudian batu kecil, ini ya, batu kecil. Kemudian yang ketiga itu ada alatnya, ini meja ya. Meja di belakang saya ini ada meja. Dan pakai benda apa saja untuk mengatuk bisa ya. Benda keras pokoknya ya, bukan benda yang lunak. Kalau benda yang lunak tidak bisa untuk mengatuk. Nah, kemudian bagaimana cara kita bereksperimen, cara kita mengetahui bunyinya itu keluarnya dari mana sih, Bu? Kan? Mari kita praktekkan bersama. Nah, untuk bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, kita mulai praktek. Yang pertama, kita ambil gelas yang sudah berisikan air, kemudian kita coba memasukkan batu kerikil ini ke dalam air, maka kita akan melihat hasilnya. Air ini bagaimana, akan bergelombang atau tidak? Baik, bagian 3 yakni desain pembelajaran berbasis inquiry. Ada terbagi menjadi 6 ya di sini, yakni yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menganalisis atau menalar, yang kelima media yang digunakan, yang keenam mengkomunikasikan. Untuk yang pertama yakni mengamati. Mengamati adalah kegiatan mengamati, yakni guru menunjukkan demonstrasi gelombang air dan diamati oleh siswa serta memberikan siswa pertanyaan pemantik. Nah, untuk menanya ini seperti kegiatan menanyakan ya. Nah, siswa diajak membuat pertanyaan sendiri. Contoh pertanyaan yang dibuat oleh siswa bisa berupa, kok bunyi di saat telinga ditempelkan di meja bisa terdengar lebih jelas ya, Ibu? Atau tidak menggunakan kata Ibu juga bisa. Baik, untuk yang ketiga, yakni mengumpulkan informasi. Kegiatannya siswa melakukan 2 percobaan tadi. Mereka mencatat apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Kemudian yang keempat, yakni menganalisis atau menalar. Kegiatan siswa yakni mencoba menjelaskan hubungan getaran dan bunyi batu jatuh dengan gelombang air. Dan kita sebagai guru mengarahkan supaya mereka menemukan konsepnya sendiri. Kemudian yang kelima ini media yang digunakan, seperti wadah tadi itu kan, kemudian air, meja, alat keras untuk memukul meja. Kemudian yang terakhir ini mengkomunikasikan. Ya, yang keenam ini mengkomunikasikan. Kegiatannya apa? Ya, kegiatannya siswa menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk cerita singkat ataupun gambar. Nah, kita beranjak ke poin yang keempat, yakni kontribusi terhadap keterampilan proses sains. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama mengamati, yang kedua mengklarifikasi, yang ketiga mengukur, yang keempat menginterpretasi data, yang kelima yakni menyimpulkan, yang keenam mengomunikasikan. Untuk yang pertama mengamati.
Nah, kegiatan siswa di sini bisa melihat getaran yang tadi kita praktekkan, kemudian gelombang air dan perubahan dari bunyi. Kemudian yang kedua ini mengklarifikasi. Kegiatan siswa bisa mengelompokkan jenis bunyi seperti keras dengan pelan, tinggi dan rendahnya, kemudian media perambat. Apa saja media-media perambat? Kemudian yang ketiga yakni mengukur. Mengukur sederhana seperti banyaknya lingkaran gelombang. Kemudian untuk yang keempat menginterpretasi data. Nah, siswa di sini belajar memahami sebab akibat. Seperti getaran kecil dengan bunyi pelan. Nah, kemudian batu besar dengan gelombang yang lebih besar. Demikian pula kalau kebalikannya, batu kecil maka gelombang yang dihasilkan juga lebih kecil. Kemudian yang kelima menyimpulkan. Di sini siswa dituntun untuk bisa menyimpulkan seperti bunyi berasal dari benda yang bergetar dan merambat lewat medium. Kemudian yang keenam mengomunikasikan. Mereka belajar menyampaikan hasil percobaan dengan bahasa mereka sendiri. Nah, di poin kelima ini ada refleksi pribadi. Untuk saya pribadi ada beberapa tantangan saat mengajar materi gelombang dan bunyi. Di antara tantangannya, di sini saya memaparkan ada 3 tantangan. Yang pertama, materinya biasanya cukup abstrak untuk anak SD ya. Kemudian yang kedua, getaran itu tidak selalu terlihat jelas. Jadi kadang anak-anak tuh merasa bingung bagaimana cara menemukan getaran Bu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak semua sekolah punya alat peraga lengkap. Siswa lebih fokus pada bunyi, tapi belum paham dengan proses ilmiahnya. Kemudian, tapi tantangan-tantangan itu bisa diatasi dengan strategi. Apa saja strateginya? Nah, di sini saya menyiapkan 5 strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama yakni gunakan percobaan yang nyata dan mudah dilakukan. Kemudian yang kedua, ajak siswa memegang, mencoba dan merasakan langsung praktek tersebut. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa sederhana yang ada di sekitar kita. Misal, gunakan bahan yang sederhana yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, hubungkan materi dengan benda yang mereka kenal, seperti gitar, drum, dan suara manusia seperti kita ini, atau seperti saya yang sedang menyampaikan materi di sini. Kemudian yang kelima, ajak siswa bertanya dan berdiskusi supaya mereka lebih aktif dan penasaran. Nah, dengan cara-cara itu yang sudah saya paparkan ini menjadi mudah, menyenangkan, kemudian bermakna untuk para siswa. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya sharingkan tentang tema gelombang dan bunyi pada mata kuliah konsep dasar IPA di SD. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.